Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi tentang rangkaian DC ya. Jadi materi untuk fisika listrik hari ini adalah tentang rangkaian DC. Perlu kalian ketahui juga apa sih yang dinamakan sebagai gaya gerak listrik. Jadi komponen seperti baterai atau generator listrik yang mengubah suatu jenis energi. Misal kalau baterai kan berarti bahan kimia ya, dan untuk generator itu dari suatu pergerakan mekanis atau kumparan yang bergerak di antara medan magnet ataupun cahaya. Kalau cahaya berarti dari sel fotovoltaik atau sel surya dan sebagainya macam lainnya yang diubah menjadi energi listrik. Itu disebut tempat atau sumber gaya gerak listrik atau GGL. Jadi sumber GGL itu bisa dari kimia, mekanik maupun cahaya matahari. Kemudian beda potensial antar terminal dari sumber listrik dinamakan GGL dari sumber. Jika diamati suatu sumber listrik seperti baterai aki, saat menyalakan sebuah lampu itu maka nilai GGL-nya akan turun. Hal ini dikarenakan reaksi kimia baterai tidak dapat memasuk listrik dengan cepat dan juga adanya hambatan R yang ada pada sistem baterai tersebut. Nah, jadi kalau baterai kita tancapkan ke suatu perangkat, itu pasti nilai tegangannya tidak sesuai saat dia tidak dihubungkan ke apapun. Jadi kalau dihubungkan ke suatu perangkat, pasti nilai tegangan turun. Itu akibat dari adanya pergerakan GGL ya. Sehingga tegangan antar elektroda baterai dapat dihitung menggunakan persamaan VAB sama dengan E min IR ya. Kemudian perlu kalian ketahui juga, meskipun kalian sudah pelajari di SMP maupun SMA tentang rangkaian seri dan paralel dari resistor. Untuk rangkaian seri, jika 3 buah resistor dihubungkan seperti pada gambar di bawah, maka rangkaian tersebut dinamakan rangkaian seri ya. Jadi rangkaian seri itu ketika sebuah resistor dihubungkan antar kaki-kakinya, jadi secara seri berurutan 1, 2, 3, maka ini merupakan rangkaian seri ya. Dimana setiap resistor memiliki besar arus yang sama, namun memiliki tegangan yang berbeda. Jadi untuk rangkaian jenis ini, arus yang mengalir di masing-masing resistor itu pasti sama. Cuma yang berbeda adalah tegangan di masing-masing resistor, tergantung dari besar nilai resistansinya. Bila arus rangkaian dapat dihitung dari persamaan V sama dengan I kali R ekuivalen. R ekuivalen adalah R total dari semua ini ya, ekuivalen. Di mana V adalah tegangan baterai. Nah, V-nya adalah catur daya ataupun beda potensial yang diberikan ke rangkaian resistor ini ya. Jadi kalau misalnya R ini diekuivalenkan, itu berarti R1, R2, R3 dijumlah menjadi satu resistor tunggal, maka didapat R ekuivalen adalah R1 tambah R2, R3. Jadi kalau seri tinggal jumlahkan. Dan tegangannya itu didapat dari I kali R1, I kali R2 plus I kali R3. Atau kalau dari tegangannya V1, V2, dan V3. Rangkaian seri. Ini merupakan beberapa simbol-simbol dari rangkaian elektronika, yang dimana baterai itu memiliki simbol 2 garis sejajar yang memiliki ukuran berbeda. Untuk kapasitor itu 2 garis sejajar yang ukurannya sama atau kapasitor tipe elko atau yang dinamakan bipolar.
Kalau yang ini non polar bisa dibolak-balik plus minusnya. Kalau ini bipolar, jadi ada dua kutub. Biasanya yang plus adalah yang panjang ya, yang melengkung, dan negatif adalah yang ini lurus. Kemudian untuk resistor seperti gergaji. Kemudian untuk kabel itu cukup garis biasa. Untuk switch itu garis dengan sudut tertentu. Kemudian untuk ground ataupun nilai negatif itu ini ya, 3 garis ke bawah ataupun arah panah ke bawah. Kemudian rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri. Rangkaian paralel itu tersusun dari beberapa resistor yang dihubungkan ke masing-masing kaki resistor tersebut. Jadi kalau seri kan kaki 1 hubung ke kaki satunya R2, kemudian R2 hubung kaki satunya R3, kemudian R3 langsung ke R1. Kalau R2 masing-masing resistor itu saling terhubung kakinya. Itu merupakan rangkaian paralel. Jika resistor dihubungkan secara gambar di bawah, maka dikatakan bahwa resistor dalam rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel menghasilkan tegangan yang sama pada masing-masing resistor. Jadi tegangannya sama, cuma arus yang mengalir itu berbeda tergantung dari nilai resistansi dari resistornya. Jadi kalau resistor di rangkai seri itu arusnya sama, kalau di rangkaian paralel itu tegangannya yang sama. Sesuai dengan persamaan ini, I V per R ekuivalen. Kemudian I sama dengan I1 I2 plus I3. V R ekuivalen sama dengan V R1 R2 plus V R3 ya. Jadi kalau penjumlahan resistor paralel itu dibuat seper ya, V per R. Nah, untuk mencari R ekuivalennya berarti harus dibalik nanti ya. Ini kan masih seper, kalau dijumlahkan jadi nanti bisa seper ekuivalen. Nah, baru untuk mencari R ekuivalennya dibalik. Rangkaian seri dan paralel. Nah, ini merupakan contoh soal dalam menyelesaikan rangkaian paralel ya. Contoh yang pertama ini untuk mencari misal 2 resistor 100 ohm dikoneksikan secara paralel dan B in series. Jadi A ini paralel dan yang B ini dalam seri pada 24 volt baterai, maka what is current through? Berapakah besar arus yang melalui tiap resistor dan what is equivalent resistance? R equivalent dari tiap rangkaian. Untuk yang A yang dicarikan arusnya dulu. Berarti I sama dengan I1 plus I2. Berarti VR1 plus VR2 ya. VR1 V per R1 V per R2, maka didapat seperti ini, 24 100 dapat 100, maka hasilnya adalah 0,48. Nah, karena R-nya sama, maka besar arusnya yang terbagi ke masing-masing resistor juga sama ya. Perlu diingat kalau rangkaian paralel itu tegangannya sama, cuma kemungkinan arusnya yang beda. Karena di sini resistornya sama, maka arusnya juga sama. Jadi dapat sebesar 0,48 ampere ya. Dan yang dicari yang kedua adalah R ekuivalen. R ekuivalen itu seper R EG sama dengan seper 100 tambah seper 100 ya, sama. Jadi 2 per 100, maka seper R ekuivalen seper 50. Kemudian kita balik,
pembilang penyebut ya, jadi R ekuivalen jadi 50/1 ya, atau tegangan satu daya, tegangan baterai bagikan dengan arus totalnya. Nah, arus masing-masing resistor 0,48, jadi sekitar 50 ohm. Jadi untuk mencari nilai resistor bisa pakai rumus V per I ataupun seper R ekuivalen yang dibalik nanti ya. Jadi sama saja. Untuk rangkaian seri itu bisa kalian pakai R1, R2, maka V-nya yang pertama kan dicari V-nya, maka V di masing-masing resistor karena beda, karena arusnya sama, maka kita pakai rumus ini ya, I sama dengan arusnya V per R1 plus R2. 24 dibagi 100 tambah 100, maka didapat 0,120 ampere. Untuk untuk I di rangkaian ini. Untuk R ekuivalen tinggal jumlahkan saja jadi 200 ohm. Maka R ekuivalennya sama aja dengan ini, atau kalau kita pakai perumusan V per I 24 dibagi 0,12, maka didapat sama 200 ohm. Jadi itu cara menggunakan perumusan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini ada contoh soal lagi, nanti bisa kalian pelajari. Dan hukum Kirchhoff. Untuk rangkaian lebih rumit, kita gunakan hukum Kirchhoff ya, untuk menyederhanakan perhitungannya. Terdapat dua buah hukum Kirchhoff. Hukum pertama merupakan hukum titik cabang, dan hukum kedua adalah hukum loop. Hukum titik cabang atau hukum ke-1 Kirchhoff, di mana pada setiap titik cabang jumlah semua arus yang memasuki cabang harus sama dengan semua arus yang meninggalkan cabang tersebut. Jadi untuk arus yang masuk itu sama saja dengan arus yang keluar. Misal ini ya, I3 merupakan arus yang masuk, I3 masuk. Kemudian sedangkan I1 dan I2 adalah arus yang keluar atau arus yang bercabang. Nah, sehingga I3 sama dengan I1 ditambah I2. Dan hukum loop atau hukum kedua Kirchhoff. Jumlah perubahan potensial mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian harus 0. Jadi perubahan potensial mengelilingi lintasan tertutup pada suatu arus rangkaian listrik harus 0. Itu maksudnya ketika di sini ada baterai, kemudian dirangkai dengan suatu rangkaian tertutup, rangkaian seri resistor, terus kita ibaratkan arus mengalir dari positif menuju ke resistor 1, resistor 2, terus kembali ke baterai lagi. Maka jumlah bedaan potensialnya itu kalau dijumlah dari VR1, VR2, dan V tegangan baterai itu sama aja dengan 0. Kenapa bisa? Seolah-olah ketika kita misalkan ya, arus yang mengenai resistor itu bernilai positif, dan arus yang mengenai resistor kedua itu bernilai positif, dan arus yang kembali ke kutub negatif baterai itu akan bernilai negatif ya. Jadi perlu diingat seperti itu. Jadi kalau dijumlah tegangan di sini ditambah tegangan di sini yang positif dikurangi dengan tegangan 12 ini. Jadi seperti ini, arus pada rangkaian I itu sama aja dengan 12 volt dibagikan dengan 690. Jadi rangkaian seri ini dijumlahkan dulu, didapatkan 690, maka didapatkan arus 0,0174 ampere. Tegangan pada resistor 400 ohm itu sebesar I arus total dikali dengan R dari resistor tersebut, maka didapat 7 volt. Jadi di sini 7 volt,
maka VBA itu sama aja dengan VBA ya, BA sama aja dengan beda potensial B dikurangi A atau negatif 7 volt. Kemudian tegangan pada resistor 290 ohm itu sama aja dengan V seperti tadi dikalikan dengan resistornya dan arus totalnya 5 volt, maka VCB adalah negatif 5 volt. Ya, kalau di sini yang dianggap negatif adalah tegangan di resistornya. Untuk tegangan di baterai tetap positif ya. Kemudian sesuai dengan hukum kedua Kirchhoff, maka plus 12 volt dikurangi 7 volt ini tadi dikurangi 5 volt ya. Nah, maka hasilnya adalah 0. Jadi masing-masing tegangan untuk resistor ada sekitar 7 volt dan 5 volt, dan tegangan di baterai sebesar 12 volt. Nah, ini untuk suatu rangkaian yang cukup mudah. Bagaimana kalau rangkaiannya rumit? Kemudian kita lanjut lagi dulu ke rangkaian kapasitor seri paralel. Jadi seperti resistor kapasitor juga dapat dirangkai secara seri dan paralel, namun rumus perhitungannya berbanding terbalik dengan rumus resistor. Jadi kalau resistor kalau paralel itu diseper, kalau kapasitor itu langsung dijumlahkan. Tapi kalau kapasitor seri itu baru diseper ya. Dan rangkaian rangkaian RC, resistor kapasitor pengisian. Jika terdapat suatu rangkaian yang berisi resistor dan kapasitor seperti pada gambar di bawah, maka karakteristik dari rangkaian ini atau saat saklar ditutup akan mengisi kapasitor sesuai dengan waktu yang ditunjukkan pada grafik eksponensial di bawah. Saat waktu T sama dengan RC, maka kapasitor terisi sebanyak 63% dari kapasitas GGL-nya. Hingga pada puncaknya saat kapasitor terisi penuh atau sama dengan GGL, maka beda potensial di resistor bernilai 0 volt. Nah, jadi misal kita punya rangkaian R dan C ya, dan akan kita ukur menggunakan osiloskop. Maka ketika T sama dengan RC itu tegangannya tidak langsung sesuai dengan GGL-nya ya, sumber listriknya ya, langsung misal 12 volt, enggak. Tapi karena ada faktor pengisian resistor dan kapasitor, maka grafik tegangannya akan sedikit eksponensial. Jadi grafik seperti itu grafik eksponensial. Kalau yang lurus gini linear, tapi kalau dari awal langsung melonjak ke atas itu namanya eksponensial. Nah, eksponensial naik, ada eksponensial turun. Nah, itu bedanya ya. Kemudian rangkaian pelucutan. Setelah kapasitor telah selesai dimuati kemudian dibuka, maka karakteristik dari rangkaian ini akan mulai melucuti muatan kapasitor dengan periode waktu sesuai dengan grafik eksponensial turun. Saat T sama dengan RC, maka kapasitor terlucuti sebanyak 37% dari kapasitas GGL-nya. Jadi kalau tadi dari bawah ke atas itu melonjak naik, sekarang melonjak turun. Nah, bukan linear ya, tapi langsung mendadak turun kemudian landai akhirnya mendekati 0. Kemudian berikut untuk contoh permasalahan hukum Kirchhoff. Jadi semisal di sini ada contoh soal, gunakan aturan Kirchhoff dan hitung arus dari
I1, I2, dan I3 dari 3 cabang off circuit. Jadi ada rangkaian resistor di sini ya yang bercabang dari I3 ini. Ada arus I3 dari tegangan 45 volt ini, kemudian dia bercabang menjadi I1 dan I2. Kemudian berapa sih masing-masing I1, I2, dan I3? Maka bisa kita hitung dengan aturan Kirchhoff. Kita cari dulu positif dan negatif dari masing-masing resistor ya. Untuk baterai udah pasti dapat ditentukan kutub positifnya itu yang paling besar dan negatif itu yang paling kecil. Kemudian untuk resistor 1 ohm ini gimana menentukan positif dan negatifnya, yaitu dengan kita ingat bahwa arus itu bergerak dari kutub positif atau potensial yang lebih tinggi menuju ke rendah. Karena I3 ini arusnya mengarah ke kiri, maka kutub positifnya ada di sebelah kanan sini dan kutub negatifnya ada di sebelah kiri. Begitu juga untuk resistor 40 ohm ya. Jadi kalian teliti dulu mana kutub positif dan negatif dari resistor dan baterainya ya. Setelah itu menggunakan hukum Kirchhoff pertama atau aturan cabang, yaitu dimana I3 itu sama aja dengan I1 ditambah dengan I2. Kemudian menggunakan hukum Kirchhoff kedua atau aturan loop, dimana untuk aturan loop itu kita pisah dulu ya. Jadi ada 2 loop di sini ya, loop 1 yang di atas dan loop besar. Kemudian selanjutnya untuk melakukan perhitungan, yaitu bisa kalian lihat di sini ya. Jadi untuk loop atas itu tentukan dulu arah loopnya ya. Kalau di sini ditentukan dari kanan ke kiri. Jadi dari bawah menuju ke atas. Kemudian kenapa kok bisa dapat angka negatif 30 I1? Itu didapat dari ini ya. I1 mengarah loop yang dari bawah menuju ke atas ini berakhir di kutub negatif dari resistor 30 ohm. Nah, kemudian I1-nya itu didapat dari perumusan hukum ohm ya, dimana tegangan dari resistor ini didapat dari V sama dengan I dikalikan dengan resistornya, dan I-nya adalah I1 di sini. Makanya di sini 30 ohm dikalikan dengan I1 dengan tanda negatif di sini. Kemudian positif 45 di sini merupakan tegangan baterai, di mana loopnya berakhir di ujung positif baterai di sini ya. Jadi loopnya diawali dari negatif dan diakhiri dengan positif, makanya tanda bacanya adalah positif di sini. Kemudian 41 didapat dari penjumlahan 40 ohm dan 1 ohm. Jadi kalau seri langsung saja dijadikan 41. Kemudian tanda bacanya adalah negatif karena berakhir di kutub negatif dari resistor. Sehingga didapat persamaan seperti ini, dan kita analogikan sebagai I3 sama dengan 1,1 negatif 0,731 dikalikan dengan I1. Untuk loop yang besar kurang lebih sama, dimana arah loopnya kita sesuaikan dengan yang tadi ya, dari kanan ke kiri menuju ke atas ini ya. Kemudian didapat untuk I1-nya masih negatif, masih tetap sama. Kemudian yang berbeda di sini adalah I2-nya, dimana 20 ditambah 1 ohm, ini ya, 20 tambah 1 ohm, dimana yang berpengaruh di sini adalah I2 ya. Jadi I1 cuma sampai atas sini saja, untuk I2 dari D sampai A. Kemudian tanda bacanya adalah positif karena loopnya berakhir di ujung positif resistor. Dan tegangan baterainya itu bernilai negatif karena loopnya berakhir di ujung negatif baterai, sehingga didapat I2-nya sama dengan 3,8 plus 1,4 kali I1.
Kemudian kita substitusikan kedua persamaan tadi, I1 dan I2 dan I3 menggunakan hukum Kirchhoff pertama, yaitu tadi I3 sama dengan I1 plus I2, sehingga I1 adalah I3 dikurangi I2. Kita tinggal masukkan saja sehingga didapat I1-nya negatif 0,87 ampere. Kemudian untuk mendapatkan I3 dan I2-nya, karena I1 sudah diketahui, tinggal kita masukkan saja ke rumus awalnya tadi ya. Jadi I1 kita substitusikan dengan I1 ini, hasil perhitungan tadi, dan I2 juga, sehingga didapat hasilnya untuk I2 adalah 2,6 dan I3 adalah 1,7. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk mencari arus pada suatu rangkaian yang cukup rumit menggunakan hukum Kirchhoff. Nanti saya akan berikan contoh soal lagi di Firlanda untuk kalian belajar. Mungkin saya bisa akhiri sampai di sini perkuliahan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.